kita perkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu,
Apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya ada sukacita yang melimpah atas setiap kita pagi hari ini, siang hari ini, ataupun sore hari ini. Mari kita sama-sama berdiri Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Syukur kami Tuhan Yesus untuk pengorbanan Tuhan Yesus yang sungguh berarti atas setiap kami Tuhan. Mari sama-sama katakan. Dia mati bagiku
Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku, penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku, kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan, He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, Dia sungguh baik atas setiap kita. Amin. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and Jesus, Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terasa di Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya Yesus, Kaulah segala karena salib-Mu. salib-Mu. Ku hidup karena salib-Mu. Ku benar, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup Untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu kami hidup Tuhan. Ku hidup karena salib-Mu ada kemenangan Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku menang. Sebab Engkau yang berkuasa Tuhan Yesus, Kau yang sanggup Tuhan. Di hidupku Shanaya Kanaya Ralabaso. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sama pengorbanan-Mu Tuhan atas setiap kami. Oh Yesus. Mari sembah lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Mari nikmati hadiratnya. Oh, ada kekuatan Tuhan, ada pengharapan Tuhan ketika kami datang menyembah-Mu. Oh Yesusku Tuhanku. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, Engkau Allah yang layak dipuji Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, karena salib-Mu. Oh Yesusku. Mari sama-sama katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku benar. Engkau yang berkuasa, sanggup
untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ada kemenangan Tuhan. Kau yang berkuasa atas setiap kami Tuhan Yesus. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu Tuhan. Aku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu Tuhan, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama-sama kita semua beribadah. Puji Tuhan ya. Tuhan sudah bimbing kita masuk di bulan Mei. Bulan kelima. Luar biasa. Anugerah Tuhan besar. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih kebaikan-Mu nyata membimbing kami minggu demi minggu, waktu demi waktu sampai bulan kelima ini. Tuhan tuntun kami terus ya Tuhan, jangan biarkan kami jalan sendiri. Biarlah setiap langkah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hari-hari ini kami makin dekat dengan kedatangan Tuhan yang kedua. Biarlah setiap kami mempersiapkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga walaupun kami berhadapan dengan perkara-perkara dunia yang ada di sekitar, pikiran kami tetap memikirkan perkara-perkara yang di sorga. Urapi kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan biarlah semua kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, bungkus kami dengan darah Yesus. Dimanapun berada, di kamar, di ruang tamu, di rumah kami masing-masing, waktu kami sedang beribadah, Tuhan Yesus, Engkau jamah kami semua satu-satu. Firman-Mu adalah Engkau sendiri yang sakit disembuhkan, dan yang lemah dikuatkan, yang putus asa pengharapan baru mengalir. Memberkati kami semua, dan setiap kami siap mendengar, menerima, bahkan siap juga berbuah untuk melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Gembala pembina, gembala sidang kita beberapa waktu yang lalu mulai berbicara, menyampaikan pesan Tuhan tentang bahwa kita semua tetap harus ingat bahwa di depan kita ini sudah akhir zaman. Kedatangan Tuhan sudah di depan mata. Dan
beliau minta semua pengkhotbah untuk kembali mengulang-ulang memberitakan hal ini supaya kita semua ingat dan berjaga-jaga. Berapa banyak yang mau berjaga-jaga, saudara yang dikasih Tuhan? Amin, puji Tuhan. Benar kita masih ada di bumi ini, benar bahwa kita masih berhadapan dengan COVID-19, kita berhadapan dengan banyak tantangan yang jelas, resesi dan sebagainya. Tetapi pikiran kita biarlah memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Dan biarlah Anda dan saya ngerti benar bahwa setiap kita harus siap-siap. Katakan sama-sama, siap-siap. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, mari buka firman Tuhan sebentar dari Matius 24. Saya mau ajak kita pindah-pindah ayat Alkitab ya. Hari ini siapkan Alkitabnya sungguh-sungguh. Yuk Matius 24 ayat 37 sampai dengan 39 untuk pembuka ya. 3 ayat ini untuk membuka. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, yang bersabda ayat 3 ayat ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi tafsirnya nggak perlu tafsir yang susah-susah ya, karena yang bicara adalah Yesus Kristus sendiri. Dan Tuhan kita berkata, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa kalau bisa diumpamakan apa itu masa-masa kedatangan Tuhan nanti yang kedua dengan masa-masa seperti apa, maka dikatakan seperti masa-masa Nuh. Tuhan Yesus membandingkannya dengan zaman Nuh. Kedatangan nanti yang kedua akan serupa dengan kedatangan air bah. Apa yang terjadi sebelum air bah? Ya, itu dia. Ya. Sebagaimana pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak dengan kedatangan Anak Manusia. Air bah datangnya mendadak. Kedatangan Anak Manusia, kedatangan Tuhan yang kedua juga mendadak. Tidak terduga. Tetapi ada orang-orang terpilih yang diberitahukan rahasianya. Seperti Nuh diberitahu bahwa ada persiapan yang harus dilakukan. Demikian juga gereja, Anda dan saya. Tuhan pilih untuk menerima rahasia ini. Siapkan diri kita. Ya. Banyak orang di luar sana pada zaman Nuh yang ignorant, yang cuek, yang gak mikirin hal seperti ini. Ya apa yang mereka pikirkan? Mereka cuma memikirkan makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Apakah itu salah? Makan minumnya sih enggak salah. Kawin dan mengawinkan? Enggak salah. Tetapi kalau saya baca teks Yunaninya, dan juga saya trace back kembali, melihat kembali konteks dari ayat ini diucapkan di zaman apa. Kata-kata soal makan dan minum, kawin dan mengawinkan adalah terminologi atau ucapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang yang berada di zamannya Tuhan Yesus. Yang hendak mengatakan bahwa mereka sudah sampai dalam satu sesi kehidupan dan udah gak ada lagi yang bisa dikejar, hanya tinggal kawin, mawin, makan, minum. Jadi waktu Tuhan Yesus kutip kalimat ini, sebenarnya saudara dikasih Tuhan sedang menceritakan tentang manusia-manusia yang fokus hidupnya sudah gak mikirin lagi yang lain, cuma tinggal makan, minum, kawin, mengawinkan. Di akhir zaman akan banyak orang seperti ini. Fokus hidupnya sudah bukan mikirin soal hidup kekal, surga, enggak. Tetapi hidup yang di bumi ini saja. Pokoknya cari makan, cari minum. Kerja buat apa? Makan, minum. Ya. Padahal kita makan dan minum hanya untuk supaya hidup. Bukan tujuan. Kawin dan mengawinkan. Kalau kawin dan mengawinkannya saja, apalagi kalau semuanya legal, nggak ada masalah. Tetapi jelas teks ini sedang mengarah kepada bicara tentang orang yang hidup dalam pernikahan yang tidak kudus. Hidup yang bebas, seks yang bebas. LGBTQ dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, masa-masa itu ada di zaman Nuh. Dan Tuhan Yesus bilang, masa-masa itu akan terulang kembali menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Dan kalau kita mau buka mata, buka telinga, hari-hari ini kita sudah sampai di masa itu.
Kita sudah sampai di masa di mana banyak orang hidup hanya untuk makan dan minum saja. Banyak orang hidup hanya untuk kawin dan mengawinkan saja. Dan bahkan mereka sudah tidak mikirin soal keluarga yang legal, yang dalam berkat Tuhan, tetapi hidup bebas. Kita sudah sampai di masa itu. Nah, untuk itu mari siap-siap. Katakan sama-sama, siap-siap. Saudara kasih Tuhan, kenapa Nuh diselamatkan sama Tuhan? Apa yang Nuh miliki sampai Tuhan jatuh hati sama Nuh dan kemudian mengatakan kamu akan diselamatkan, kamu dipisahkan. Kualitas Nuh itu dipandang sama Tuhan outstanding, lebih daripada yang lain. Ini tertulis di Kejadian 7 ayat 1 ya. Dipandang Tuhan Allah Bapa berkata, tetapi engkau siapkan dirimu dan keluargamu karena engkau akan diselamatkan. Itu Kejadian 7 ayat 1. Jadi Nuh punya suatu kualitas yang dipandang beda. Dipandang berbeda oleh Allah. Apa yang bikin dia beda? Ya. Bahkan di kitab Yehezkiel, Nabi Yehezkiel pun mengulang lagi. Di Yehezkiel 14 ayat 14, Nabi Yehezkiel lagi cerita bahwa Tuhan lagi menghukum Israel. Dan nanti dalam hukuman itu tidak ada yang luput. Dan dikatakan biarpun di tengah-tengahmu berada 3 orang dengan kualitas yang luar biasa. Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka hanya menyelamatkan nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Nuh selamat dari air bah, Daniel selamat dari gua singa, Ayub selamat dari pencobaan iblis. Tapi mereka tidak bisa nolong orang-orang di sekitarnya, hanya bisa selamat untuk dirinya sendiri karena punya kualitas. Mereka sendiri yang punya kualitas luar biasa. Dan kalau salah satu dari 3 tokoh ini dikutip sama Tuhan Yesus sebagai tokoh yang harus kita teladani, perlu dipelajari, itu bukan kebetulan. Tuhan mau supaya Anda dan saya siap-siap seperti Nuh siap-siap. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara, saya berdoa lewat firman ini kita semua mulai belajar memiliki suatu kualitas, kalau saya boleh sebut begini, kualitas Nuh akhir zaman. Ya. Kualitas Nuh akhir zaman. Haleluya, saudara kasih Tuhan. Kita buka, ini ayat perenungan kita. Ibrani 11 ayat 7. Di sini kita mulai banyak merenung ya. Ibrani 11 ayat 7. Jadi di tengah-tengah pergumulan kita menghadapi COVID-19, menghadapi resesi dan sebagainya, jangan lupa untuk siap-siap memperhatikan hidup kita supaya bisa masuk dalam keselamatan yang utuh, yang sempurna. Kita sudah menerima keselamatan, untuk semua masa lalu kita diberesin di depan Tuhan, tetapi kita masih harus berjuang mempertahankannya sampai akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ibrani 11 ayat 7 bilang begini, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nomor 1, Ibrani 11, kita semua harus punya iman untuk bisa melihat Allah. Ya. Saudara kasih Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan rema, akan firman yang diurapi. Ya, timbul dari pendengaran akan rema. Jadi mesti banyak baca Alkitab sampai ketemu rema tiap hari, dan itu iman itu akan mulai dibangkitkan. Kalau iman itu jadi satu hal yang penting, bukan berarti iman itu lalu mudah untuk terus ada di situ. Iman itu akan diuji. Iman itu akan digoyahkan lewat ujian. Makanya dia gak bisa begitu dia muncul lalu dibiarkan dia begitu saja. Nah, begitu engkau punya iman, imanmu harus dibangun. Imanmu harus kuat. Supaya jadi kuat, maka kita diuji. Lewat tantangan, lewat masalah, bagaimana kita menghadapinya. Jadi kuat, katakan sama-sama, jadi kuat. Pegang dada masing-masing, katakan harus jadi kuat. Saudara kasih Tuhan, jadi kuat. Iman kita harus kuat. Harus kuat, bukan cuma ada, puji Tuhan kalau ada. Tapi ada aja gak cukup. Tambahkan di atas iman itu sesuatu. 2 Petrus 1 mengatakan harus ada hal-hal yang ditambahkan di atas iman.
kesungguhan, ketekunan, kasih, dan seterusnya. Ya, kalau engkau sungguh-sungguh, maka engkau akan menerima upahnya. Saudara dikasih Tuhan, iman bukan cuma soal percaya, tetapi mempercayakan. Bagaimana hidup kita letakkan di tangan Tuhan. Saya setuju, otak dipakai untuk mikir, energi, kekuatan dipakai untuk kerja, saya setuju. Dan saya rindu semua jemaat begitu. Orang Kristen harusnya kayak begitu. Ya, nggak cuma diem aja terhadap masalah, tantangan, lalu kemudian nggak bikin apa-apa. Nggak, engkau harus berusaha. Tetapi dengan mentalitas percaya pada Tuhan. Sehingga semua yang engkau kerjakan nanti tetap kita ngerti itu bukan hasil usaha kita. Kalau berhasil, kalaupun gagal, kita tahu Tuhan yang mengizinkan. Karena semua sudah diatur. Tapi kita berusaha. Itu iman. Ya, iman. Seperti doa Tuhan Yesus. Biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi jangan kehendakku, jadilah kehendakmu. Gitu dia. Saudara kasih Tuhan ya. Saudara kasih Tuhan, kita mempercayakan semua hidup kita dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu memang harus banyak baca Alkitab dan hidup dalam firman. Nah yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan gini, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera. Jadi Nuh punya kualitas yang pertama, dia orang beriman. Yang kedua, dia hidupnya itu dalam petunjuk Allah. Dia punya hidup ya, yang percaya pada Tuhan, lalu kemudian dia nunggu Tuhan tuntun dia dan dia jalan ngikutin tuntunan itu. Di Kejadian 6 dibilang begini, semua yang diperintahkan Tuhan dilakukan persis seperti yang disuruh. Presisi, wow, excellence. Nuh adalah contoh orang yang presisi. Kalau dia melakukan sesuatu, tuntunan itu detail. Gaya hidupnya intim, erat, bergaul sama Tuhan. Karena kalau nggak intim gimana mau dengar suara Tuhan? Ya, saya nggak masalah sama kita menikmati apa yang ada. Mau jalan-jalan, mau menikmati hidup, mau nonton TV, ya nggak ada masalah saudara. Tapi yang jadi masalah adalah kalau mata kita hanya tertuju di situ. Itu cuma selingan sebenarnya harusnya. Yang utama adalah mata kita harusnya tertuju pada Tuhan. Telinga kita mendengar suara Tuhan. Hidup kita diatur oleh Tuhan. Galatia 5 bilang, harusnya engkau jadi orang yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau Nuh dipimpin oleh Tuhan sendiri untuk membangun bahtera, Anda dan saya dipimpin oleh Roh Allah yaitu Roh Kudus untuk membangun bahtera kehidupan kita hari ini. Dimulai dari baptisan Roh, penuh Roh Kudus, karunia Roh mengalir. Tapi habis itu gak cukup selesai sampai di situ. Tiap hari Roh Kudus memimpin kita. Lagi ngambil keputusan. Pagi-pagi dimulai dengan berdoa, baca Alkitab. Waktu kita menjalani hari, kita mengambil keputusan, kita dituntun sama Tuhan. Banyak nanya sama Tuhan, banyak percaya sama Dia. Kalau Dia sudah atur, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau itu yang jadi langkah kita, maka kita semua akan lihat hidup kita pasti berhasil. Karena firman Tuhan berjanji, kalau engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka apapun yang kau lakukan pasti berhasil. Amin saudara. Haleluya. Berapa banyak yang mau hidup dituntun oleh Tuhan. Puji Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap
saudara? Bangun kehidupan itu. Yang ketiga, bangun hidup yang penuh dengan keselamatan yang utuh. Nuh membangun bahtera, dan bahteranya tentunya harus yang bisa menyelamatkan orang yang tinggal atau yang ada di dalamnya dong. Nggak bangun bahtera asal-asal kayunya bolong-bolong, belang bentong, enggak dong ya. Dia pasti waktu dia bangun bahtera, dia akan persiapkan supaya semuanya tertutup, rapi, nggak ada lubang-lubang. Halo? Kehidupan kita juga jangan asal-asalan kita bangun, saudara kasih Tuhan. Celah-celah ya ditutup. Gak boleh ada dosa boleh masuk. Kita jaga seperti bangun bahtera. Belajar seperti Nuh. Filipi 2 ayat 12 bilang kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa? Karena kalau ada lubang-lubang bisa masuk dosa. Bisa masuk yang kita gak inginkan masuk. Kita mau selamat. Di atas iman tambahkan bangunan kehidupanmu. 2 Petrus 5. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 10. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 10. Di atas iman tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan ini, tambahkan itu. Saudara dikasih Tuhan. Dituntun. Saya jaga hidup saya supaya gak melanggar satu firman. Kalau saya sadari ada satu kesalahan, tiap pagi atau tiap malam saya evaluasi dan saya minta ampun lagi sama Tuhan. Karena sesuatu yang salah kita tidak bisa hilangkan dari sejarah hidup kita. Tapi kita bisa bereskan dengan cara minta ampun sama Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Bertobat, berdoa, minta Tuhan tuntun kita semua. Amin saudara. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang menyembah. Bapakku datang untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lembah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang terakhir, saudara dikasih Tuhan, kualitas Nuh. Yang pertama, dia punya iman yang kuat. Lalu dari iman itu dia dengar suara Tuhan dan hidup dalam pimpinan Tuhan. Dan lewat pimpinan Tuhan itu yang ketiga, dia bangun hidup yang utuh. Seperti bahtera, gak ada lubang-lubangnya, gak bolong-bolong. Tuhan pimpin dia dan dia ikutin semua detailnya. Persis seperti yang diperintahkan. Yang terakhir saudara, dia gak lupa bahwa
bahwa bukan cuma dia yang perlu diselamatkan. Wow. Ingat ini, bukan cuma Anda atau saya yang perlu diselamatkan. Dia ajak yang lain supaya bisa diselamatkan sama-sama. 2 Petrus 2 ayat 5 bilang begini, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Nuh disebut oleh perjanjian baru, oleh Rasul Petrus sebagai pemberita kebenaran. Dia nginjil. Kalau menurut para ahli Alkitab sekitar 100 tahun dia membangun bahtera. Berarti sekitar 100 tahun itu dia menginjil. Walaupun yang dimenangkan cuma 7 orang. Istrinya, anaknya 3 sama mantunya 3. Itu hasil penginjilannya. Tapi itu semua yang dia selamatkan, yang dia tolong, dia beritakan kebenaran. Sehingga walaupun dunia ngejek dia bangun bahtera di atas gunung, tapi 7 orang itu tetap percaya, kuat sampai waktunya tiba. Sampaikan kebenaran kepada orang di sekitar kita. Sebuah institusi Kristen mengatakan bahwa penginjilan yang paling efektif itu kalau dilakukan kepada keluarga keberhasilannya 30%. Dan kalau dilakukan kepada kerabat itu keberhasilannya 50%. Jadi Hagai Institut Kristen ini menganjurkan bahwa penginjilan itu difokuskan kepada keluarga dan kerabat. Maka kalau dilakukan benar-benar ini keberhasilannya bisa 80%. Jadi dari keluarga ke keluarga, kerabat ke kerabat gitu. Ya, nggak salah sih kita menginjili orang yang kita nggak kenal, yang nggak ada hubungan sama kita, nggak salah. Tapi yang efektif itu yang kerabat sama keluarga. Fokus ke situ. Coba orang di sekitar kita, yang satu rumah sama kita, yang satu ikatan darah dengan kita, coba dekati, coba ngomongin, kasih tahu supaya jangan hanya kita yang selamat. Jangan hanya kita saja yang bisa diselamatkan sama Tuhan. Mereka ajak juga. Nuh menginjil dan memuridkan istri, 3 anak dan 3 menantu. Sampai akhir dia bisa lakukan semuanya. Gak usah banyak-banyak, tetapi coba lakukan one by one, satu demi satu sampai semua yang bisa Tuhan percayakan engkau lakukan. Saudara ini kasih Tuhan, 1 jiwa diselamatkan, 1 sorga bersorak-sorai. Lakukan bagian kita, bukan cuma kita yang harus diselamatkan. Selesaikan amanat agung. Ya, bukan cuma sampaikan pesan, tapi bagaimana caranya orang itu bisa masuk dalam kerajaan Allah dan dimuridkan, jadi murid Kristus juga. Yang punya kualitas seperti kamu punya kualitas, mereka juga punya kualitas seperti Nuh yang bisa diselamatkan. Nuh akhir zaman yang nanti bisa diselamatkan oleh Tuhan. Berapa banyak yang mau, saudara? Saudara, Tuhan lagi tunggu ini. Saudara rindu Tuhan datang? Saudara rindu Tuhan datang? Kalau saudara rindu Tuhan datang, saudara selesaikan amanat agung. Benar, Tuhan lagi nunggu ini. 1 Petrus 3 ayat 20. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit dari yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Kata Tuhan Yesus, zaman akhir zaman itu seperti zaman Nuh. Bukan cuma di bumi, di sorga juga seperti zaman Nuh. Pada zaman Nuh, Allah sabar nunggu Nuh selesai. Zaman sekarang ini, Tuhan juga lagi sabar nunggu kita selesai. Biarkan dirimu dipakai sama Tuhan. Sambil beresin hidup kita, pikirkan perkara yang di sorga. Sampaikan kabar baik ini, selesaikan amanat agung. Biar semua orang di sekitar kita bisa diselamatkan. Amin, saudara. Ayo siapkan hati kita sama-sama. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan kemuliaan-Mu. Genapi
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Rabaya sikarania maya rana marania mataka maya shana maya rania maya rana baya sanaba. Ikarania maya rania maya rana marania maya sana marania maya karana marana marana maya sa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya rania maya rana marana maya sana marana 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 maya sane. Syada barala maya sana barala barala. Berapa banyak yang mau dipakai sama Tuhan? Berapa banyak yang mau beresin hidupnya, mau angkat kualitas hidupnya supaya bisa seperti Nuh diselamatkan. Kita semua juga diselamatkan. Bukan jadi orang yang ignorant, tetapi jadi orang yang berjaga-jaga, waspada. Sehingga hari-hari ini kita semua menjalani semuanya di dalam firman Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Urabataka baya syada baya radiabataka maya syaka naniamaya sada barala 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 baya sadaba. Bapa, jamaah anak-anak Tuhan yang mau berjaga-jaga, yang mau siap-siap, yang mau dipakai sama Tuhan hari-hari ini. Jamah mereka. Kalau mereka sakit, sembuhkan mereka. Sembuh. Sembuh. Ambil Yesus, sembuh. Dalam nama Yesus Tuhan. Supaya rencana Tuhan bisa digenapi dalam hidup anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Jamah mereka, berkati hidup mereka Tuhan. Kalau ada godaan, kalau ada ujian-ujian, buat mereka keluar sebagai pemenang, lulus dalam segala ujian. Tidak keluar dari koridor firman. Mereka rajin baca Alkitab supaya mereka mereka ngerti, mereka tahu apa yang harus mereka jaga. Tuhan urapi, Roh Kudus urapi, Roh Kudus tuntun semuanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Urapan Tuhan turun, Roh Allah yang hidup turun saat ini menjamah semua. Supaya setiap kami tidak tinggal diam, tetapi mulai bergerak lebih lagi menyelesaikan amanat agung. Mulai dari keluarga-keluarga, mulai dari kerabat-kerabat kami. Kami mulai sampaikan kabar baik, kesaksian-kesaksian kami mulai kami tunjukkan. Ini waktunya di mana terang Tuhan bercahaya. Kami semua mulai memperkatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang memberkati. Kami juga Tuhan mulai banyak menolong sesama. Tuhan urapi semuanya, urapi semuanya. Agar semua anak-anak Tuhan yang beribadah bersama-sama pada hari ini ya Tuhan, semua mau bergerak dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan untuk menggenapi semuanya, kalau kami butuh mujizat, Tuhan kirimkan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kami jadi pelaku firman. Semua kemuliaan hanya jadi milik-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Siapkan hati, kita lakukan dengan benar. Periksa diri kita, kalau ada kesalahan atau Roh Kudus ingatkan, minta ampun sama Tuhan. Dan kalau ada dendam, ganjalan di hati, ampuni orang-orang yang menyakiti supaya kita bisa melakukan perjamuan ini dan diberkati. Tuhan Yesus, kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus dan kami mau lakukan dengan benar. Ampuni kami untuk kesalahan kami Tuhan. Mari saudara buka hati masing-masing dengan Tuhan. Kalau Roh Kudus bicara, bereskan. Urabaya shikara diabataka baya shikara rabataka baya shada baya radabaraba. Kina namaya shada baya radabaya shadaba. Kirabaya shikara rabataka baradabaya radabaya se. Ampuni kami untuk kesalahan kami ya Tuhan. Dan kami juga mengampuni semua orang yang menyakiti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih. 1 Yohanes 1 ayat 9 janji firman Tuhan, kalau kami ngaku kami bereskan, Engkau Allah yang setia dan adil mengampuni kami, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Kami percaya
Kami yang membereskan di hadapan-Mu sudah diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita ambil, siapkan roti dan anggur. Dan sekarang kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukan roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya jadi peringatan akan aku. Sesuai yang kasih Tuhan, bukan cawan yang atasnya kita ucap syukur, ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari makan, mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Angkat syukur buat Tuhan, angkat syukur buat Yesus Tuhan, Bapa, Roh Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Shana Maya Rania Maya Shana Maya Rania Maya Rana Maya Sa. Terima kasih Abba. Ora Maya Shana Maya Rana Maya 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 Sa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Oh haleluya. Oh rabaya syadabaya radabara. Mari angkat tangan kita sekali lagi saudara. Oh rabataka baya syakira diamata standa baralaba. Oh rabaya syadabara, berkat anugerah berlimpah-limpah turun atas kami semua yang bersandar dan berharap kepada firman-Mu, menjaga kualitas kami di akhir zaman ini. Tuhan, tolong kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, jadi kuat dalam nama Yesus Tuhan. Pintu-pintu yang selama ini tertutup di depan kami berkatakan terbuka. Dan biar kami boleh melihat terobosan dalam nama Yesus Tuhan. Pertolongan datang, kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah atas kami semua. Kuasa Roh Kudus turun, empowering us, memampukan kami semua dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur buat semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat semua anugerah-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Abah, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan terima berkat. Saudara yang dikasih Tuhan, siapkan hati, kita angkat tangan kita, hati kita terima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dan teruji dari Tuhan Yesus Kristus. Juga
juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kuat kuasanya, penyertaannya, pertolongannya, penghiburannya bersama dengan kita dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali, jemput di awan yang permai sebentar lagi. Dan oleh karena itu kita semua terus berjaga-jaga dan bersiap-siap. Terus kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.